Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kayaknya sudah hampir 1 tahun tidak bertemu. Ya, saya harap kita semua baik-baik. Saya sendiri baik-baik juga. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang 36 sampai ayat yang ke-42. Mari saya ajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri menghormati firman Tuhan, dan kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 42 bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibangkitkan di ruang atas, Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia membawa ke ruang atas, dan semua janda datang dan berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan kemudian melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, ada sedikit pendahuluan di dalam bentuk PowerPoint dari saya. Oke, mungkin di antara kita tahu singkatan ini, AKA. Tahu? Wah, as known as, ya. Ada seorang pengkhotbah besar orang Amerika, juga termasuk saya, baru tahu AKA ini, karena memang kita taunya dalam bahasa Indonesia itu alias, ya. alias begitu, ya, AKA, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, menarik sekali. Saudara tahu siapa beliau ini? Ya, kita kenalnya itu dengan nama Lady Gaga, ya. Tapi dia, Lady Gaga itu adalah AKA dia, ya. Nama dia itu ini, saudara sekalian, ya. Bagus namanya. Ini he or she saya nggak tahu, ya. Elton John kita kenalnya, tapi dia adalah alias. Nama aslinya Reginald Kenneth Dwight. Kemudian, ya, ini pasti semua tahu ini, ya, yang musiknya, lagunya enak-enak itu kita suka dengar. Mungkin salah satu penggemar dia Stevie Wonder, tapi dia punya nama asli itu, ya, bagus juga tuh nama aslinya, gitu, ya. Nah, kemudian yang satu ini tetangganya jemaat saya, ada 2 keluarga yang tetangga ini. Nah, tahu saudara? Ini Snoop Dogg. Ya, tinggalnya tuh di Diamond Bar, saudara sekalian.
Ya, nama aslinya juga bagus itu ya. Snoop Dogg itu aliasnya saja, saudara sekalian. Nah, tokoh kita yang kita tadi baca itu juga punya alias, saudara sekalian ya. Kita tahu ini bukan fotonya dia, tapi ini gambar rekaan dia. Ya, Tabita itu nama Aramik, nama Yunani. Tapi dia punya nama Ibrani itu Dorcas. Seringkali kita lebih kenal dengan nama Dorcas atau Yayasan Dorcas, betul ya. Walaupun kita tahu ada beberapa teman yang anaknya dinamakan Tabita, saudara sekalian. Ya. Oke, nama Dorcas itu unik karena di dalam bahasa Aramik atau Greeknya dengan di dalam bahasa Hebrunya itu artinya itu sama. Arti namanya itu, nah ini kita lompati ya. Artinya itu geser. Saudara tahu geser? Yaitu semacam antelop atau semacam rusa yang ramping, yang larinya cepat, bentuk tubuhnya itu elok. Matanya itu elok, saudara sekalian. Orang-orang Timur Tengah itu banyak memuja ya kecantikan, keelokan mata dari binatang ini sehingga banyak disebut di dalam literatur mereka, saudara sekalian ya. Ya, kita tahu ya semacam ini. Ya. Jadi Tabita atau Dorcas yang telah kita baca kisahnya dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 42. Di sanalah satu-satunya kisah Dorcas ini dicatat. Dorcas itu termasuk di dalam kategori tokoh-tokoh Alkitab yang minor karena hanya disebut di satu bagian. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan tokoh wanita yang lain, dia tidak bisa dibandingkan. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan Deborah yang merupakan panglima perang wanita waktu zaman hakim-hakim, yang melakukan satu peperangan dan memenangkan perang besar, dia bukan juga seorang ratu seperti Esther dan masih banyak yang lain lagi. Dia termasuk tokoh wanita minor, saudara. Dia tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Yopa, kota pelabuhan, yang kira-kira itu 35 km itu dari Yerusalem. Sekarang itu bagian atau sebuah distrik dari kota Tel Aviv modern yang ada di Yerusalem, saudara sekalian. Nah, tetapi nama Tabita ini disebut di dalam satu perikop Kisah Para Rasul. Tentunya ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Tentunya Lukas sebagai penulis daripada Kisah Para Rasul, yang kita tahu di dalam Injilnya maupun di dalam pendahuluan Kisah Para Rasul itu mengumpulkan materi-materi untuk tulisannya itu dengan sangat teliti. Karena Lukas adalah seorang cendekiawan, seorang dokter. Dan dia adalah juga seorang penulis. Dia sangat teliti di dalam mengumpulkan materi-materi untuk dia tulis di dalam Injilnya maupun di dalam Kisah Para Rasul yang merupakan seri kedua daripada Injil Lukas itu. Terusan dari Injil Lukas. Jadi ketika dia memperoleh informasi yang unik tentang Tabita dan dimasukkan di dalam Injilnya, ada satu hal yang unik, yang jelas, yang dia ingin angkat. Dan itu adalah bagian dari Alkitab firman Tuhan yang saya percaya, saudara sekalian. Ada kebenaran-kebenaran yang kita bisa pegang, yang kemudian kita bisa terapkan di sepanjang abad dan zaman. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pagi ini saya akan mengajak kita untuk belajar 3 pelajaran rohani dari seorang wanita yang bernama Tabita atau Dorcas ini. Satu catatan, saudara sekalian, Alkitab ini luar biasa. Karena di dalam Alkitab itu ada puluhan tokoh wanita yang bukan hanya dicatat sambil lalu, tetapi
kisahnya itu disebut yang telah menjadi inspirasi banyak orang. Sebelum adanya gerakan feminisme, saudara sekalian, kita tahu di dalam Alkitab kaum wanita itu sudah diberi tempat yang sejajar dengan pria. Alkitab yang kulturnya itu paternalistik, yang memberikan prioritas kepada pria, kalau kita teliti tidak merendahkan wanita. Karena memang dari awal ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, wanita itu apa? Partner yang seimbang. Jadi di sini luar biasa Alkitab ini. Kalau saudara teliti kitab-kitab suci agama yang lain, kebanyakan tokoh-tokoh wanitanya itu disebut sambil lalu, atau kalau kita teliti dia punya kedudukan yang lebih rendah daripada kedudukan pria. Tetapi di dalam Alkitab tidak demikian. Allah itu memberi tempat kepada pria dan wanita satu posisi yang sejajar. Nah, saudara sekalian, pelajaran rohani yang pertama yang kita mau lihat, saya landasi dari ayat yang ke-36. Di dalam ayat yang ke-36, mungkin dari sini, ya, dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi dari sini kita memperoleh satu informasi yang jelas. Dorcas atau Tabita ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Banyak berbuat baik itu artinya dia itu sangat aktif di dalam melakukan hal-hal untuk kepentingan orang lain. Dan kemudian dia juga adalah seorang yang generous. Dia seorang yang tidak pelit. Dia seorang yang memiliki kerinduan untuk kasih sesuatu kepada orang-orang yang lain. Seorang yang murah hati. Dan yang menarik di sini saudara sekalian, kalau saudara melihat di dalam perikop ini, coba nanti kalau di rumah dilihat lagi, adakah saudara dapati Tabita atau Dorcas ini mengucapkan sebuah perkataan di dalam kisah ini? Satu-satunya di dalam Alkitab. Kalau saudara teliti, tidak pernah disebut Tabita mengucapkan satu kata pun juga. Benar bukan? Tidak pernah saudara sekalian. Jadi di sini saudara sekalian saya melihat Tabita ini adalah seorang wanita yang banyak bekerja, sedikit bicara. She is a person of action. Beda ya sama kecenderungan ibu-ibu. Sorry, di banyak gereja ya, bapak-bapak juga gitu. Tapi biasanya orang lihat itu ibu-ibu itu memang lebih banyak bicaranya daripada bekerjanya. Dan bicaranya biasanya adalah ya tahu sendiri saudara sekalian. Tapi tidak dengan, saya membandingkan bukan dengan ibu-ibu yang lain, tapi saya memperbandingkan dengan Tabita di dalam bagian ini. Tabita tidak diceritakan berbicara atau mengucapkan satu kata, tapi perbuatannya yang berbicara banyak. Dan bukan hanya itu saja saudara sekalian. Yang menarik di sini adalah memang ditekankan dia banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi itu merupakan satu dampak dari satu hal. Nah, kalau saudara lihat tetap di dalam ayat yang ke-36 dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan, female disciple. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu jelas di dalam bentuk feminin. Kita tahu bahasa Yunani itu kayak bahasa Jerman, jadi benda atau apa itu ada gendernya, ada jenis kelaminnya begitu. Nah, dikatakan dia adalah murid perempuan, satu-satunya kata yang disebut di dalam seluruh Alkitab. Nah, saudara sekalian, ini penting sekali. Kalau seorang dikatakan murid, jelas di sini adalah murid Kristus. Apa artinya, saudara sekalian? Kalau dikatakan, ya, oke, Ibu Pam adalah seorang
murid perempuan, artinya murid Kristus wanita. Apa artinya saudara sekalian? Sebelum seorang disebut murid, dia sudah harus apa dulu? Dia harus percaya Tuhan Yesus dulu kan? Dia adalah seorang yang telah diselamatkan oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Dia adalah seorang yang telah ditebus dengan harga yang mahal oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini penting sekali saudara sekalian. Ini penting sekali. Jadi di sini pelajaran rohani pertama yang kita bisa tarik adalah kita diselamatkan untuk berbuat segala kebaikan. Kita diselamatkan untuk berbuah. Paulus katakan, kalau aku harus hidup, itu bagiku bekerja menghasilkan buah. Dan inilah yang kita lihat dengan nyata di dalam kehidupan Tabita. Jadi saudara sekalian, ini yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Tabita melakukan segala perbuatan baiknya. Tabita menjadi begitu pemurah bukan karena Tabita itu mau membeli surga, mau membeli keselamatan, atau untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Tidak. Dia melakukan segala perbuatan baiknya dan kemurahan hatinya itu karena dia adalah seorang murid. Seorang yang hidupnya telah mengalami kelahiran baru, telah tertransformasi oleh Yesus Kristus. Jadi di sini saudara sekalian kita belajar teologi berbuat baik ala Kristen. Kita berbuat baik itu bukan untuk supaya kita dipuji sama Tuhan, yang memang nanti akan dipuji oleh Tuhan. Tapi perbuatan baik kita itu terjadi karena kita mengalami transformasi di dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Makanya kita bisa berbuat baik. Makanya perbuatan baik itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat saya baru cerita, ada seorang ibu-ibu, saat ini dia sedang sakit, terbaring, sendirian, bertahun-tahun. Dan dia kemudian menjadi pahit hati. Dia bilang, saya sekarang ini benci sama Tuhan. Loh, kenapa bisa benci kepada Tuhan? Saya sudah bertahun-tahun berjuang melayani Tuhan, berbuat baik. Kok saya sekarang diganjar dengan sakit yang semacam ini, yang berkepanjangan, yang tidak bisa kemana-mana. Dia menjadi pahit, dia menjadi marah kepada Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Konsep berbuat baiknya itu yang keliru. Karena dia pikir dengan berbuat baik, dia mau memperoleh sesuatu dari Tuhan. Dia tidak ingat bahwa dia bisa berbuat baik itu karena dia sudah memperoleh keselamatan yang terbesar yang dari Tuhan. Kalau kita memiliki konsep yang terbalik semacam ini, saudara sekalian, satu hari kita akan menjadi kecewa ketika kita di dalam pelayanan kita menemui kekecewaan. Ada orang yang sudah beri banyak untuk gereja, ternyata pendeta juga ada yang tidak benar kan? Ternyata ditipu sama pendeta dan keluarganya. Kemudian mutung, sudah enggak gereja-gerejaan. Karena salah, punya konsep yang salah. Nah saudara sekalian, ada juga orang Kristen yang lain yang mungkin sudah sadar, tetapi tidak memiliki konsep pelayanan yang holistik, pelayanan yang seperti Tabita, yang bukan hanya melalui kata-kata tapi juga melalui perbuatan. Kita harus melayani Tuhan itu secara utuh, saudara sekalian. Ada orang-orang yang mau melayani Tuhan yang sangat generous, itu kalau waktunya, tenaganya, talentanya diminta, mau. Tapi ketika diminta uangnya, direct-rate, digembok saudara-saudara kantongnya. Semua boleh, tenagaku boleh, talentaku boleh, waktuku is okay. Tapi kalau yang namanya uang yang hijau itu, sorry mawon. Ada saudara sekalian, saya tidak mengada-ada. Nah saudara sekalian, kalau kita adalah orang yang memahami bahwa hidup kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan, bukan. Apa yang kita punya, hidup kita ini, itu miliknya Tuhan. Makanya Roma 12 ayat 1 mengatakan apa? Persembahkan bukan hanya tenagamu, waktumu, talentamu, tapi seluruh hidupmu, termasuk hartamu, termasuk rumahmu. Ada orang yang punya rumah tidak mau dibuka untuk gereja. Kalau ada home fellowship, nggak mau dibuka karena apa? Takut rumahnya kotor. Beli rumah ya pasti akan kotor gitu loh. Kan rumah bukan museum gitu. Museum pun orang boleh datang, bukan gitu, saudara sekalian ya. Jadi itu, dan Tabita adalah seorang murid yang menunjukkan kemuridannya itu di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Dan ini adalah, saudara sekalian, hal yang perlu untuk kita lakukan. Dan Tabita melayani para janda miskin. Dia tidak punya gelar yang tinggi. Ya, dia hanyalah seorang biasa. Tabita itu bukan seorang filantropis, wanita macam istrinya Bill Gates atau macam siapa lagi itu, filantropis bilioner, itu tidak. Dia bukan orang melarat. Dia memang punya uang, tapi dia bukan bilioner. Dan dia memakai itu, saudara sekalian, untuk Tuhan. Menarik sekali, di dalam Efesus dikatakan bahwa kita itu dulu adalah kegelapan. Efesus 5 ayat 8-11. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu hiduplah seperti anak-anak Tuhan. Itu kita diingatkan. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada Tabita. Dan kemudian Galatia 6 ayat 10 mengatakan, selama masih ada kesempatan bagi kita, atau dengan kata lain, selama masih ada apa yang dikatakan hari ini, marilah kita berbuat baik. Marilah kita berbuat baik, melayani orang lain demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 1-10, satu perikop yang amat terkenal mengenai keselamatan itu hanya melalui anugerah. Ada satu hal yang seringkali dilupakan. Setelah kita itu diselamatkan melalui anugerah, dikatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat yang kelima. Bagian akhir ayat yang ke-10 dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika Allah itu menyelamatkan kita, Dia punya rencana untuk setiap kita yang unik. Dan rencana itu harus diwujud nyatakan di dalam perbuatan baik kepada orang lain untuk kemuliaan namanya. Dan Tabita memberi teladan bagi kita sebagai seorang murid, seorang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang menyadari nilai tebusan yang tak ternilai itu. Dan dia kemudian mengungkapkan terima kasihnya itu di dalam kegiatan, di dalam perbuatan baik, di dalam kemurahan hatinya. Saudara sekalian, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah hidup kita menjadi menebarkan aroma yang harum bagi orang yang lain untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, keselamatan kita, atau kita diselamatkan untuk menghasilkan buah di dalam bentuk kebaikan-kebaikan kepada orang lain, dan bukan sebaliknya. Karena perbuatan baik kita bukan untuk memperoleh keselamatan itu. Yang kedua, saudara sekalian, setelah kita diselamatkan dan kita melayani, yang kedua, dari Tabita kita belajar, saudara sekalian, untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena hidup ini singkat namun berharga. Ayat yang ke-37 kalau kita perhatikan di sana dikatakan, tetapi pada waktu itu Tabita sakit lalu meninggal. Jadi kalau kita baca, sepertinya sakitnya itu terjadi dengan cepat dan kemudian dia mati. Ini orang yang baik, baik sekali, bukan yang sangat pemurah. Yang kita tahu nanti para janda menangisi sambil membawa baju-baju atau apapun yang dibuat oleh Tabita.
Rupanya Tabita ini seorang pekerja tangan yang luar biasa. Dia bisa apa itu namanya itu, ngehak atau apa begitu ya, atau buat pakaian, dikasihkan kepada janda-janda. Karena di Palestina janda itu adalah orang yang sangat unfortunate. Menjadi janda itu kebanyakan terbengkalai, hidupnya terlantar. Nah di Palestina kalau musim panas, panas sekali. Kalau musim dingin, dingin sekali. Dan untuk janda-janda ini mereka perlu pakaian-pakaian tebal itu. Dan Tabita ini dengan kerajinan tangannya membuat itu dan memberikan kepada janda-janda. Kita lihat di sini bahwa dia keluar uang, dia keluar tenaga, dia mendharma baktikan, dia punya talenta untuk orang-orang yang paling unfortunate ini, saudara sekalian. Tapi kemudian ternyata orang yang amat baik, orang yang amat mengasihi Tuhan ini mati. Kemungkinan dia mati juga matinya tidak terlalu tua, saudara sekalian. Banyak orang yang katakan begini kan, saya sering kali itu waktu saya masih kecil, saya kumpul-kumpul dengan tante-tante gitu. Orang itu ya baik sekali, kok cepat dipanggil Tuhan ya. Orang baik itu kok cepat dipanggil Tuhan ya. Sementara yang itu tuh jahatnya luar biasa, meditnya atau pelitnya luar biasa. Itu sampai umur 90. Jangan dibalik saudara sekalian ya. Saya nggak mengatakan kalau hidupnya panjang, oh itu adalah orang jahat gitu. Tapi biasanya orang ngomong gini, orang-orang Indonesia begitu. Dan kayaknya betul ya dalam kaitan dengan Tabita ini. Orangnya baik sekali. Orang yang sangat baik, sangat berguna, yang diperlukan oleh janda-janda. Kok tahu-tahu dipanggil Tuhan dengan begitu cepat, begitu saudara sekalian. Saya tidak akan bahas itu saudara sekalian. Tapi yang saya mau lihat di sini adalah bahwa nilai hidup kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan itu tidak diukur dengan kuantitas tahun kehidupan kita. Nilai hidup kita di mata Tuhan itu dinilai dari kualitasnya. Dari bagaimana kita itu hidup. Tuhan Yesus itu hidupannya berapa tahun saudara sekalian? 33,5 tahun begitu ya, nggak sampai 40 tahun pokoknya begitu kalau mau berdebat panjang. Nah, tapi adakah di antara kita yang bilang, oh hidup Tuhan Yesus itu tersia-siakan? Walaupun dia hidup 33,5 tahun, hidupnya berkualitas saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan harus menyadari dan harus memegang kebenaran ini. Alkitab memang mengatakan hidup kita sebagai manusia itu sangat singkat. Di dalam mata Tuhan, di dalam kekekalan Tuhan. Sangat singkat, seperti uap saja. Tetapi saudara sekalian, Alkitab juga katakan bahwa hidup kita di sini itu adalah hidup yang berarti. Paulus mengatakan itu bagiku adalah bekerja memberi buah. Makanya dia rela ditindas, dia rela ditolak, dia rela mengalami segala sesuatu yang tidak enak. Supaya apa? Supaya hidupnya itu berkualitas di mata Tuhan, diisi dengan hal-hal yang bisa menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Ada yang mengatakan kita sebagai anak Tuhan harus hidup dengan mentalitas apokaliptik yang sehat. Dengan mentalitas bahwa Tuhan Yesus dapat datang setiap saat. Begitu bukan dikatakan Injil, seperti pencuri, begitu kan? Kalau saudara ingat, pencuri datang di dalam rumah saudara itu pakai pengumuman lebih dahulu apa enggak? Pak Sony, nanti besok jam 10 malam saya pencuri akan datang mencuri di rumah Anda. Enggak saudara sekalian. Istilah Jawanya itu ujuk-ujuk begitu aja kan. Ada seorang penginjil wanita umur 59 tahun itu ditemukan mati karena rumahnya didatangi rampok di Malang. Ya rampoknya datang ujuk-ujuk, tidak tanya-tanya. Mentalitas apokaliptik adalah Tuhan Yesus itu bisa datang setiap saat. Dan kalau Tuhan Yesus datang itu setiap saat, 1 Korintus mengatakan apa? Dia akan memberikan penghargaan kepada setiap kita.
Ya. Jadi ketika kita memiliki mentalitas semacam ini, maka kita tidak akan menunda-nunda untuk berbuat baik demi Tuhan, melayani Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang mencoba, nanti aja masih muda, nanti aja anaknya masih kecil, nanti anaknya sudah agak besar, nanti anaknya belum menikah. Nanti ketika anaknya sudah menikah, belum punya cucu ini saya. Nanti kalau sudah punya cucu, sudah mentas lah. Waktu punya cucu, sudah sakit-sakitan. Masih mau keliling dunia. Karena apa? Waktu dulu kerja terus. Belum pernah ambil cuti untuk keliling dunia. Setelah keliling dunia, kena serangan jantung. Mati, nggak sempat melayani. Saya harap tidak ada di sini ya. Galatia 6 ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Dan itu moto Rasul Paulus. Saudara, ada sebuah cerita. Ini teman saya, dan saya itu belajar dari dia. Ya. Dia mahasiswa teologi, kemudian jadi pendeta. Ya. Secara akademis, orangnya itu tidak jelek dan juga tidak terlalu menonjol. Tapi satu hal yang saya belajar sampai saat ini masih ingat sama saya. Dia itu seorang yang sangat cepat. Dia itu seorang yang tidak menyia-nyiakan waktu. Orangnya kecil, istilahnya apa? Gempal metekal gitu, saudara sekalian ya. Orang Pontianak begitu. Nah, melakukan apa-apa itu selalu paling cepat. Pagi hari mandinya paling pagi. Makan selesainya paling cepat, saudara sekalian. Kalau oleh dosen habis kuliah dikasih paper, biasanya hari pertama kuliah kami sudah dikasih, selain kisi-kisi itu ya, dikasih tugas paper itu. Dia pulang dari kuliah itu membuat kita merasa berdosa. Karena apa? Dia sudah coret-coret membuat outline papernya, saudara sekalian. Dan waktu kita masih enak-enak nonton Mahabharata pada waktu itu, dia sudah ngetik. Cepat sekali, selesai cepat. Menikahnya paling cepat daripada kita semua, karena sudah punya pacar lebih cepat, saudara sekalian. Kemudian dapat doktor of dipendetakan lebih cepat, dapat doktor of ministry paling cepat, saudara sekalian. Kemudian kena kanker hati juga lebih cepat dari kita semua, dan meninggal umur 40-an, saudara sekalian. Ya, tapi saya percaya tidak sia-sia hidupnya. Hidupnya itu bernilai. Ada orang yang hidupnya mungkin sampai 90 tahun tapi tahun-tahunnya tidak bernilai. Nah, Tuhan ingin kita seperti Dorcas. Walaupun nanti matinya itu tidak sampai umurnya lanjut, tapi kita sudah bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, engkau beri 5 talenta, 2 talenta. Ini talentanya aku balikan penuh. Dan Tuhan akan bilang apa? Baik sekali engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita nggak tahu waktu hidup kita. Ya, jangan bilang sekarang ini saya itu sehat walafiat. Kemarin baru check out, semuanya baik, kolesterol baik, darah baik, segala baik. Belum tentu, saudara sekalian. Di Fresno, seorang pelatih karate yang segar bugar, kuat begitu ya, masih muda, pergi tidur, besoknya nggak bangun lagi, saudara, main karate di alam yang lain mungkin, saudara sekalian. Ya, itulah kita, hidup kita itu singkat tapi bernilai. Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan, jangan kita itu menunda-nunda untuk mulai melayani Tuhan. Saya assume kita semua sudah kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tema tahunan di sini adalah dari Roma, kan? Dari Roma. Supaya kita nggak seperti dunia, tapi sebulan sebelum itu adalah supaya kita mempersembahkan tubuh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Jadi mari, saudara sekalian, mari selama ada waktu, mari kita mencontoh Tabita. Dengan apa yang ada pada kita mau berikan itu, kita mau kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kedua, kita dipanggil untuk menghasilkan buah, dan di dalam hidup yang singkat ini, yang berharga ini, mari do the best untuk Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian,
Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, maka berkemaslah Petrus berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu dia hidup. Saya katakan tadi, Tabita wanita yang biasa, wanita kebanyakan, tidak pernah melakukan sesuatu yang sangat heroik sehingga diwawancara dan masuk media. Tidak pernah, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, dia itu melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan motivasi yang benar. Dia memiliki belas kasihan kepada para janda-janda yang memang betul-betul membutuhkan pakaian, membutuhkan hal-hal yang mereka perlukan itu. Dan Tabita mendedikasikan talenta, waktu dan tenaganya untuk Tuhan. Satu pelayanan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar dan luhur. Dan itu harus kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak peduli kalau ada orang itu mengekspos atau tidak. Tidak peduli ada teman yang tahu atau tidak. Lakukan. Ada sebuah gereja di Indonesia. Ada seorang ibu-ibu itu yang bertahun-tahun melayani karena dia tidak punya uang banyak. Melayaninya itu adalah dia setiap hari itu datang ke, kalau beberapa gereja di Indonesia itu ada pastorinya yang dekat gereja, ya kan? Nah di pastori itu kan ada hamba Tuhannya yang tinggal di situ. Saya pernah waktu saya melayani, saya tinggal di atas, ya. Di bawah itu sudah ruang untuk sekolah minggu, di depannya itu gereja, begitu. Nah ibu ini saudara sekalian bertahun-tahun, bukan 10 tahun tapi puluhan tahun itu selalu datang setiap pagi itu cuma bawa teh, bawa gula, buatkan teh untuk hamba Tuhannya dan untuk staf yang ada di kantor gereja. Nggak ada orang yang tahu saudara sekalian, cuma beberapa aja. Tapi dia lakukan itu dengan sukacita untuk Tuhan Yesus. Dan saya percaya ini memiliki satu nilai yang kekal. Tabita berbuat sesuatu untuk orang lain. Ketika dia dipanggil Tuhan, orang-orang merasa kehilangan. Orang-orang menangisinya, saudara sekalian. Orang-orang menangisinya sehingga Petrus dibawa. Ketika Petrus dibawa, saudara sekalian, kita tahu ceritanya. Petrus kemudian membangkitkan Tabita. Yang menarik di sini saudara sekalian, ayat 42 mengatakan ya 42 dikatakan peristiwa itu, yaitu mujizat kebangkitan Tabita, tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kita melihat di sini saudara sekalian, kalau kita menjadi Tabita, kalau kita meneladani Tabita saudara sekalian, di dalam setiap aspek kehidupan kita, hidup atau mati, kita itu akan bisa mempermuliakan Tuhan. Kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum meninggal, Tabita menjadi berkat bagi janda-janda di sana, di kota Yope, di kota pelabuhan yang kecil itu. Setelah dia dibangkitkan dari kematian oleh Petrus, apa yang terjadi saudara sekalian? Peristiwa kebangkitan Tabita tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi kita dilihat di sini saudara sekalian, bagi seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, hidup dan mati itu bisa mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Paulus katakan, tidak peduli hidup atau mati. Kalau aku hidup bagi Tuhan, kalau aku mati mempermuliakan Tuhan. Segala sesuatu menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan Tabita. Demikian juga dengan kita saudara sekalian. Kalau kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, itu kita nggak bisa duduk tenang tanpa menghasilkan apa-apa. Keselamatan yang kita terima itu harus memiliki buah untuk orang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita mau melayani Tuhan selama waktu yang ada pada diri kita.
Dan kalau kita melakukan itu, akan ada banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Saudara sekalian, di luar sana itu ada banyak anggota-anggota, mantan anggota GKI Monrovia yang mungkin tidak gereja karena berbagai macam alasan, yang belum bergabung dengan gereja yang tetap. Saudara, kalau punya waktu, kunjungi mereka, ajak mereka berbakti. Kalau saudara tidak punya kesempatan begitu, di rumah setiap hari doakan itu. Mungkin saya percaya setiap kita punya satu atau dua teman lama yang dulu itu pada zaman keemasan gereja ini berbakti bersama-sama. Doakan mereka, saudara sekalian. Selalu ada hal yang kita itu bisa garap. Tidak ada hal yang dikatakan tidak ada lagi untuk bisa dikerjakan bagi Tuhan. Dari teladan Tabita ini, biarlah kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa keselamatan yang kita terima itu harganya begitu mahal. Kita tidak mungkin bisa membalasnya. Oleh sebab itu perbuatan baik dan pelayanan kita itu adalah usaha maksimal yang kita bisa lakukan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita harus hidup dengan mentalitas bahwa Tuhan Yesus bisa datang setiap saat. Dan kedatangan Dia akan meminta kepada kita pertanggungan jawaban, bukan? Nah, apakah kita didapati sedang tidur-tiduran atau melayani seperti Tabita ini? Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat, di mana kita mau meneladani Tabita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita semua, saudara dan saya. Amin. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri.